Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi di Komik Motif. Kali ini kita akan membahas tentang coach-coach yang banyak bermunculan akhir-akhir ini ya. Ada yang bilang itu dia adalah sebutannya penjual ludah dalam tanda petik ya. Tapi kita tidak nyinyir tentang hal itu. Kita akan membicarakan semangat-semangat coach-coach tersebut yang bisa kita tiru ya. Kalau kita lihat di beberapa cerita ya, munculnya coach-coach itu biasanya mereka awalnya dari suatu keterpurukan. Mereka biasanya yang awalnya berbisnis tiba-tiba bangkrut ya, hutang puluhan miliar atau miliaran. Akhirnya mereka menemukan suatu cara untuk perlahan-lahan bangkit kembali, menyelesaikan hutang-hutangnya. Akhirnya mereka melihat celah dan cara-cara itu akhirnya mereka jual sebagai produk dan akhirnya mereka menjadi coach. Nah, sempat ada pertentangan ya, ada salah satu mungkin tokoh entrepreneur muda yang menyebut mereka sebagai penjual ludah karena katanya geram dengan ada beberapa oknum yang sempat mencuri seminarnya dia, mencuri materinya dia, akhirnya dijual kembali seperti itu. Tapi kita ya tidak melihat hal itu. Yang kita lihat adalah jika coach-coach ini ternyata mempunyai semangat yang tinggi, bagaimana tidak mereka bisa menghandle dalam tanda petik ya, mereka bisa istilahnya melihat apa yang bisa dibuat untuk membuat produk-produk yang dijual oleh kliennya laris, menemukan cara-cara tersendiri. Tiap coach pasti mempunyai ciri-ciri tersendiri ya. Ada yang bilang, wah ini kan mereka tidak punya bisnis, tidak, kok mereka omong doang seperti itu ya. Sebenarnya tidak ya. Ini sebenarnya ada yang bilang kalau ditanyakan bisnisnya apa seperti itu. Mereka ada yang kebanyakan menjawab bisnisku coach. Akhirnya yang bertanya tertawa ya. Yang bertanya mengharapkan bisnis real, entah bisnis menjual produk atau menjual sesuatu. Dan coach mereka bilang itu bukan bisnis. Kalau kita logika sebenarnya itu keliru juga ya, salah juga. Sebenarnya coach itu kan berarti mereka menjual seminar ya, jadi berupa produk. Tadinya saya sendiri juga tidak begitu respect dengan ya sebutan seperti penjual ludah atau coach ya. Tapi lama kelamaan saya berpikir juga menyadari, oh iya ya, bisnis seperti ini ya istilahnya coach ya, mereka menjual omongan dalam tanda petik istilahnya kan muncul mengikuti ya perkembangan zaman ya, mengikuti banyaknya media sosial yang makin berkembang. Kita umpamakan ya seperti dahulu ada bisnis layanan aplikasi. Mohon maaf, kalau dahulu kan tidak ada bisnis semacam itu aplikasi. Ternyata sekarang banyak bermunculan ya karena mengikuti perubahan zaman seperti itu. Coach juga demikian ya. Jadi hal seperti itu mungkin tumbuh kembangnya suatu bisnis pasti ya mengikuti eranya. Jika memang akhirnya berguguran pun ya itu suatu yang alamiah. Demikian juga dengan coach ya, coach seperti itu. Nah, kembali lagi yang bisa kita tiru yang tadi saya katakan, semangat juangnya tinggi yang pertama ya, dan kedua itu mereka kok bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, semangat ini juga bisa kita contoh. Itu ada beberapa latar belakang ya, kebanyakan latar belakang coach seperti itu. Mungkin ada beberapa yang mereka bilang ya itu memang bisnisnya tidak bisnis awalnya memang berjalan, akhirnya beralih juga untuk memberi coach. Tapi latar belakang kebanyakan bisnis mereka bertumbangan, akhirnya arahnya coach. Jadi mungkin mindset semangatnya bisa kita tiru. Dan yang ketiga itu adalah mereka bisa melihat celah. Nah, celah-celah ini juga yang bisa kita tiru. Mereka berani melihat celah untuk menjadi coach, dalam artian mereka melihat celah itu untuk membranding dirinya ya. Jika orang ingin berusaha membranding dirinya berarti ya dia juga sama dengan seperti dia menjual produk kan ya, ada branding produk semakin kuat. Jadi upaya yang dilakukan untuk memasarkannya pun akan menjadi semakin mudah, seperti itu branding itu kan ya. Nah, coach-coach pun demikian. Itu bisa kita tiru ya, bagaimana cara membranding dalam hal kita mungkin jika awal-awal yang berbisnis kecil, cobalah kita mulai juga
istilahnya membranding kecil-kecilan diri kita ya, entah membuat apa di Instagram kita atau di Facebook supaya orang mengenal kita dahulu. Nah seperti itu ya. Ya mungkin itu hal-hal yang bisa kita tiru ya dari semangat coach-coach yang bermunculan. Demikian. Jadi untuk masalah penjual ludah, saya terus terang saat ini tidak, hal-hal seperti itu ya bagi saya ya lumrah ya. Kalau dulu saya berpikiran juga agak negatif juga, kok bisnisnya kok tidak ada, tapi ternyata setelah kita pikir-pikir ya itu memang bisnis ya kok seperti itu ya. Semoga dengan berpikiran positif ya kita bisa terus mencari celah-celah bisnis yang bisa menguntungkan bagi kita ya. Sampai jumpa.